Adapun pokok yang kelima adalah al-fadl, yaitu keutamaan ilmu usul fiqh. Dalam muqaddimah kitab Al-Mustasfa dalam ilmu usul fiqh karangan Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwasanya sesungguhnya yang menjadikan ilmu usul fiqh memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, karena ilmu usul fiqh menggabungkan antara ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu akal. Karena ilmu ini menyatukan antara dalil-dalil naqli dan dalil-dalil akli. Oleh karenanya kita bisa melihat pembahasan-pembahasan dalam ilmu usul fiqh mencakup semua ilmu-ilmu alat dalam syariat, seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu akidah, dan juga mencakup pembahasan ilmu-ilmu akal seperti ilmu mantik, ilmu qiyas, ilmu maqasidus syariah, al-istihsan, istiqra, dan dalil-dalil akal lainnya. Dan adapun pokok yang keenam adalah al-wadi', penggagas atau penyusun ilmu usul fiqh ini. Orang yang pertama kali membukukan usul fiqh atau menyusun ilmu usul fiqh dalam sebuah kitab adalah beliau Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang disusun dalam bukunya, dalam kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah adalah kitab yang pertama dalam ilmu usul fiqh yang pernah ada. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan kata Asy-Syafi'i sendiri diambil dari nama salah seorang kakeknya yang bernama Syafi' bin Sa'ib. Dan nasab kakeknya Imam Syafi'i ini yang bernama Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek beliau yang bernama Abdul Manaf. Jadi secara tidak langsung Imam Syafi'i adalah termasuk dari Quraisy. Perlu dibedakan antara pembukuan ilmu usul fiqh atau penyusunan ilmu usul fiqh dan munculnya ilmu usul fiqh secara praktek. Secara praktek ilmu usul fiqh sudah ada sejak zaman kenabian. Seperti nasakh wa mansukh, qiyas, ijtihad, sudah ada sejak zaman kenabian. Namun usul fiqh baru disusun dalam format buku yang khusus membahas usul fiqh, baru dibukukan pada pertama kali pada masa Imam Syafi'i, oleh Imam Syafi'i sendiri. Seperti yang dikatakan Al-Imriti dalam baitnya, Alhamdulillahilladzi qad azhara ilmal usuli lil wara wa ashhara ala lisani Syafi'i wa huwa alladzi lahu ibtida'an dawwana. Adapun pokok yang ketujuh adalah al-ism, yaitu nama. Apa nama cabang ilmu yang kita pelajari saat ini? Namanya adalah usul fiqh. Namun selain usul fiqh, nama ilmu ini juga mempunyai beberapa nama, seperti usulul al-istinbat dan al-qawaid al-usuliyah. Kemudian yang kedelapan adalah al-istimdad, sumber-sumber ilmu usul fiqh. Adapun sumber utama yang pertama ilmu usul fiqh adalah ilmu akidah atau usuluddin. Mengapa ilmu usuluddin bisa menjadi salah satu sumber ilmu usul fiqh? Karena sebelum kita menjalankan hukum-hukum syariat, kita dituntut untuk memperkuat akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mantap dalam menjalankan hukum-hukum syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa kita menjalankan syariat ini? Sehingga dalam pembahasan usul fiqh ada namanya al-hakim atau asy-syari', dan juga at-tahsin wa takbih al-aqlain, begitu juga mas'alatus thawab wal iqab, at-taklif bima la yutaq, dan permasalahan-permasalahan akidah yang terdapat dalam usul fiqh. Kemudian sumber yang kedua adalah ilmu lughatil arabiyyah, yaitu ilmu bahasa Arab. Karena dalil-dalil syar'i seperti Al-Quran dan hadis diturunkan dengan bahasa Arab, maka sebelum mempelajari ilmu usul fiqh kita dianjurkan untuk, bahkan diharuskan untuk mempelajari
ilmu lughatil Arabiyyah, ilmu bahasa Arab terlebih dahulu. Karena ya salah satu bab yang paling rumit dalam ilmu ushul fiqh adalah bab dalalatul alfaz. Ya, tanpa dibekali dengan pengetahuan bahasa Arab yang mendalam, maka ya kita akan kesulitan dalam memahami bab ini, yaitu bab dalalatul alfaz. Maka ya seharusnya seorang usuli atau seorang pakar usul dalam bidang usul fiqh ya paling tidak harus ya juga pakar dalam bidang bahasa Arab juga. Sehingga ya kalau kita lihat bagaimana salah satu syarat-syarat seorang mujtahid, seorang mufti itu harus pakar, ya harus pakar atau pengetahuannya dalam bahasa Arab harus mendalam, harus pakar dalam ilmu bahasa Arab. Sumber yang ketiga adalah al-ahkamu asy-syar'iyyatu, hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat atau hukum-hukum fikih ya juga menjadi salah satu sumber ilmu ushul fiqh. Namun ya seperti yang kita pelajari bahwasanya hukum fikih atau al-ahkam syar'iyyah adalah salah satu adalah produk dari ilmu ushul fiqh. Jadi tujuan ushul fiqh dipelajari ada ya untuk melahirkan yang namanya hukum fikih atau hukum syariat. Dan menjadi pertanyaan sekarang adalah ya kenapa justru hukum fikih yang tadinya adalah produk ushul fiqh justru menjadi sumber ilmu ushul fiqh. Jadi dikatakan fikih menjadi salah satu sumber ilmu ushul fiqh ya karena ya agar seorang mujtahid atau seorang mufti bisa memperoleh gambaran atau tasawur yang baik, agar bisa memahami sebuah permasalahan yang dihadapinya ya sehingga dia mampu memberikan hukum syariat atau hukum fikih. Dan artian ya seseorang mufti sebelum memberikan hukum terhadap sebuah permasalahan, maka dia harus memperoleh gambaran atau tasawur yang baik. Dan hal itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ya merujuk langsung ke al-ahkam syariah atau hukum-hukum fikih. Jadi jika seorang mufti ingin ya bisa terbiasa menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang belum ada hukumnya, maka ya dia juga perlu terbiasa dengan permasalahan-permasalahan fikih yang ada yang serupa dengan permasalahan tersebut, dengan cara mengkiaskan atau menganalogikan atau dilihat dari kemiripan permasalahan tersebut, atau bisa ya diambil dari dasar-dasar argumentasinya. Kemudian pokok yang kesembilan adalah hukum mempelajari usul fiqh. Hukum asal mempelajari ilmu usul fiqh adalah fardu kifayah. Dalam artian jika salah seorang dalam sebuah kaum daerah sudah mempelajarinya, maka kewajiban bagi yang lainnya sudah gugur. Namun bagi penuntut ilmu atau bagi seseorang yang ingin mendalami ilmu syariat, ilmu agama yang kedepannya diharapkan akan mencapai derajat ijtihad atau akan menjadi tokoh agama, mufti, mujtahid, ya ulama, maka hukumnya adalah fardhu ain. Dan pokok yang ke-10 adalah masail atau permasalahan-permasalahan ilmu ushul fiqh. Adapun permasalahan atau masail ushul fiqh mungkin bisa dikatakan agak mirip dengan apa yang kita sudah dapat di definisi atau objek ushul fiqh. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa karangannya, bahwasanya permasalahan ushul fiqh itu sangatlah banyak. Namun garis besarnya ya permasalahan ini bisa dilihat dari 4 permasalahan induk. Permasalahan pertama adalah tentang hukum syariat atau hukum fikih. Di hukum syariat atau hukum fikih ya tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu usul fikih. Jadi selain al-hukum syariat adalah salah satu sumber ilmu usul fikih, dia juga termasuk dalam permasalahan-permasalahan ilmu usul fikih. Karena hukum fikih atau hukum syariat adalah tempat praktek dari teori-teori ilmu usul fikih. Jadi dikatakan orang yang belajar usul fikih tanpa fikih, maka ibaratnya orang belajar teori saja tanpa praktek. Begitupun juga dengan sebaliknya. Orang yang belajar fikih tanpa usul fikih ya bagaikan praktek saja tanpa ada ilmu-ilmu teori. Maka ya sebenarnya sepatutnya ilmu usul fikih dan fikih tidak boleh dipisahkan. Ya, dia keduanya diibaratkan seperti satu ilmu yang tidak boleh dipisahkan.
Permasalahan yang kedua adalah ad-dalil al-ijmali, yaitu permasalahan tentang dalil-dalil umum seperti Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil umum lainnya. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah ad-dalalah, yaitu metode atau cara dalam menyimpulkan sebuah hukum dari dalil ijmal tadi. Kemudian yang keempat adalah al-mustadil, yaitu kriteria atau kualifikasi seseorang yang berhak memanfaatkan atau menggunakan dalil-dalil umum untuk menyimpulkan sebuah hukum.